Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan, Dok. Untuk sahabat Mandiri sudah ada yang bertanya dari @weano2a. Dok, anak saya ini penderita AFM. Apakah AFM ini digolongkan sama dengan stroke juga? Jika iya, apa saja yang harus disarankan, yang bisa dokter sarankan untuk mempertahankan kondisi tubuh, Dok? Ya, jadi AVM ya, artery vena malformation itu adalah suatu bentuk kelainan sebetulnya dari pembuluh darah di otak, ya. Jadi di situ ada suatu daerah yang diberi makan oleh pembuluh darah di otak juga. AVM ini akan jadi masalah kalau terjadi suatu bleeding, perdarahan. Sering terjadi bleeding. Mungkin AVM kalau nggak bleeding ya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau bleeding itu akan jadi masalah. Nah, salah satu caranya adalah, saya pernah punya AVM juga dari kelas 1 SMP sampai sekarang dia sarjana hukum. AVM di lokasinya di mana dulu? Pasti akan mengganggu defek neurologi di daerah sekitarnya itu. Misalnya AVM-nya di daerah lobus temporal, itu bisa timbul seperti kejang-kejang, seperti itu. Jadi penanganan AVM tergantung juga terhadap lokasinya itu. Dan memang nggak boleh capek AVM. Oh, berarti endurance harus dijaga, Dok? Harus jaga. Dan dia bisa tahu sendiri kapan saya harus. Karena teman saya dulu sedang ngedram serangan pagi. Jadi biasanya dia tahu gejala-gejala, misalnya di lokasinya di otak belakang, di penglihatan tiba-tiba kok penglihatannya blur. Kabur gitu. Nah, dia harus istirahat. Tapi AVM-nya yang penting apakah sudah pecah apa tidak. Oh, jadi memang AVM itu memang secara genetically itu Ada gangguan pembuluh darah yang menentukan nanti itu area dari otaknya sendiri terkenalnya di mana. Ya. Nah, berarti kalau untuk mungkin sahabat yang kelainan pembuluh darah Aneurisma. Aneurisma, tapi itu bentuk seperti balon. Kalau AVM itu benang ruwet. Oh, jadi memang sama-sama berpotensi pecah. Berarti memang harus dikoreksi. Apa? Aneurisma bisa dikoreksi. Kalau AVM tadi? AVM juga bisa tergantung feeding arterinya. Kalau arteri yang ngasih makan itu dimatiin, AVM-nya akan mengicut kecil. Tapi pasien saya 7 feeding arteri, nggak dia apain akhirnya, biarin ngasih makan aja. Kalau 2 feeding arteri, 1 feeding arteri bisa disumpel, gumpet, mati, dia mengecil. Seperti aneurisma kan di coil dia itu, tapi tetap minum obat pengencer darah untuk menjaga tidak terjadi suatu gumpalan. Berbahayanya kalau misalkan itu ada bleedingnya, dong. Kalau nggak ada bleedingnya itu ya selama nggak ada bleeding mungkin nggak ada keluhan. Kecuali kalau giant aneurisma, jadi aneurisma yang gede banget, dia menekan jaringan sekitarnya, bisa timbul. Jadi itu nanti tadi sudah dijawab oleh Dr. Eko bahwa memang untuk AVM sendiri itu untuk mempertahankan salah satu kelainannya mungkin sama seperti stroke ya, Dok ya. Bisa jadi salah satu penyebab stroke malah ya, Dok ya. Iya, betul. Dan juga untuk menjaga kondisinya itu harus tahan endurance-nya berarti, Dok. Kita harus jaga endurance-nya agar tetap sehat dan agar biar nggak terlalu kelelahan ya, Dok ya, karena biasanya sudah ada cirinya. Ya, dia akan hafal dengan terbiasa nanti dengan keadaannya. Mungkin tadi sudah dijawab dari sahabat Mandiri. Mungkin kalau ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan, silakan bertanya. Nanti tadi ada giveaway dari @bumbuhikmah MUK yang sangat menarik untuk 5 orang, dan ada 1 orang yang beruntung nanti bisa dapat voucher 100.000 dari Bumbu Hikmah. Saya akan masuk ke pertanyaan yang menarik tadi ini, Dok, bahwa tadi di awal dokter bilang kalau stroke itu sudah lagi bukan penyakit orang tua, Dok. Stroke itu sudah jadi penyakit ya kita bisa bilang yang tadinya penyakit lansia di atas usia 50, ini sekarang sudah bisa di bawah 50, Dok. Nah, dengan WFH ya mungkin ya, Dok ya, di masa pandemi orang nggak aktivitas, berarti lebih beresiko buat yang kaum muda ini, Dok, yang nggak banyak aktivitasnya seperti itu, Dok. Saya sebetulnya nggak mau nakut-nakutin ya. Maksudnya gini, stroke itu bisa terkena semua usia. Semua usia bisa. Bisa semua usia. Tetapi biasanya kan ada faktor risiko. Nah, faktor risiko biasanya terdapat pada usia lanjut. Memang sekarang ada pergeseran dengan kepribadian orang yang pengen kerja terus, workaholic gitu ya. Jadi keadaan ini yang bisa memicu suatu metabolik gangguan di tubuh kita seperti hipertensi,
diabetes, bisa muncul. Nah, ini faktor risiko ini yang bisa menyebabkan stroke. Dan kembali ke work from home. Work from home itu kalau kita udah punya faktor risiko ini, ya kita harus jaga seperti tadi, duduk lama jangan, minum harus banyak, terus harus ada aktivitas, kemudian juga obat-obat yang selama diminum jangan dilepas. Jadi seperti itu. Makanan dijaga, Ya. harus sehat dong. Ya. Walaupun cuma di rumah harus ada aktivitasnya, Betul. olahraga. Terus yang ini, nah obat juga jangan boleh lepas berarti ya dok ya. Jangan. Ya. Oke. Nah, Makanya untuk menjabatani itu harus ada komunikasi. Gitu. jadi ya nggak boleh hilang komunikasinya berarti Iya, ya dok ya. iya. Oh, oke. Nah untuk pertanyaan ini menarik dok. Banyak sahabat mandiri atau pasien-pasien di luar sana mungkin kontrol kondisi kesehatannya dok itu kurang. Maksudnya takut ke rumah sakit karena corona. Jadi nggak terkontrol dok faktor resiko dan lain-lainnya. Mungkin saran dokter terkait dengan hal ini mungkin ada dok. Ya, tadi saya katakan kan memang kita nggak bisa nyalahkan seseorang untuk keadaan yang pandemi seperti ini. Semua kebijakan juga masih ini. Tapi tadi saya sudah pernah saya katakan bahasanya salah satunya kan protokol kesehatan, masker, mencuci tangan, jaga jarak, itu yang menjaga jarak. Itu 3 itu harus dilaksanakan. Kemudian salah satunya adalah bahasanya kalaupun kita datang ke rumah sakit ya tadi harus ada dengan perjanjian ya, atau kita menggunakan telemedicine, itu lebih penting lagi gitu. Jadi harus ada suatu bentuk pelayanan kesehatan new normal juga untuk menjembatani seseorang. Ya wajar lah semua orang jadi takut Jadi kalau takut melihat karena pandemi ini ya dok ya. Iya, tapi ya yang penting kita mengedukasi juga bahasanya ini loh kenyataannya seperti ini. Oh kalau kamu menjaga jarak, oh kalau kamu pakai masker, oh kalau pakai ini bisa mencuci tangan, semuanya bisa dikurangi. Berarti memang harus ada era new normal ini semuanya berubah. Berarti yang kita lakukan juga di Mandiri Center, penerapan protokol kesehatan itu salah satu bentuk rehabilitasi di mana untuk new normal ya dok ya. Ya. Berarti ada adaptasi. Betul. Untuk semuanya, enggak itu di sektor ekonomi dan lain-lain, kesehatan sebagai pionir utama untuk memulai adaptasi perubahan new normal ini dok, berarti dok. Ya. Oke. Mungkin sahabat Mandiri silakan yang ingin bertanya lagi kami silakan kirim pertanyaannya di @mandiri_center. Dan buat teman-teman yang mungkin punya usaha ini, karena ini banyak yang di rumah, banyak yang mungkin kerjaannya lagi menurun, pendapatannya menurun, dan sudah memulai usaha, silakan bisa DM ke IG kita di @mandiri_center. Nanti di sesi ngobrol berikutnya akan kita bantu promosi untuk kegiatan atau usahanya yang ada, gratis tanpa dipungut biaya. Silakan hubungi kami di @mandiri_center untuk sahabat mandiri di luar sana yang mungkin punya usaha atau punya bisnis baru yang mau bantu promosi, silakan. Karena ini dok, di masa pandemi bukan hanya kesehatan dok yang terpengaruh dok, dan mungkin Pak Ren juga karena faktor ekonomi juga, karena untuk kesehatannya biar bisa kan butuh ekonomi gitu. Jadi kita boleh bantu promosi lah di acara ini, seperti itu. Nah, kita sudah mulai mau ada di penghujung acara juga. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari sahabat mandiri boleh. Mungkin sedikit kata-kata penutup dari Pak Rio. Tadi sudah ngasih kata-kata yang sangat baik, Bapak. Mungkin bisa sedikit lagi ngasih tambahan penguat untuk sahabat mandiri, bagaimana di fase normal ini berarti ya, bagaimana bisa menyeimbangkan antara semangat, karena problem utamanya ketakutan dan semangat yang menurun. Mungkin dari Pak Rio-nya bisa sedikit sharing. Saya pesannya ini aja, latihan di mandiri. Jadi tetap latihan ya Pak ya, mau dimanapun yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Mungkin dari Dokter Eko, dok, kesimpulannya stroke di masa pandemi. Saya tetap di mandiri. Tapi intinya gini, tadi ada program yang sangat menarik ya, kayak UMKM ya jadinya ya. Iya dok. Ya. Kita tahu dalam pandemi ini masalah yang tadi benar, tidak hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi itu juga, masalah sosial juga. Nah, mandiri ini udah juga kesehatannya dapat ya. Kemudian masalah ekonomi kalau mau meningkatkan promosi ini juga dapat juga. Itu. Jadi program ini menurut saya sih udah bagus
Jadi kalau orang takut, supaya apa? Kepercayaan diri akhirnya juga muncul pada penderita-penderita sahabat-sahabat mandiri yang menderita stroke. Kadang-kadang kita ya selain masalah mau berobat, satu takut COVID, kedua uang nggak ada, itu jadi susah juga. Siapa tahu di sini bikin warung online ya Pak. Kira-kira gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Dr. Eko, terima kasih banyak Pak Rio, sangat menginspirasi hari ini. Terima kasih juga buat sahabat Mandiri yang sudah nonton di acara kita. Jadi kesimpulannya, stroke di masa pandemi ini bukan jadi sesuatu yang bisa disepelekan, karena tadi Dr. Eko juga bilang bisa jadi salah satu COVID penyebab stroke juga, dan rehabilitasi stroke tidak boleh berhenti. Bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, klinik kesehatan ataupun rumah sakit itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai standar. Bagaimana dari diri kitanya untuk menjaga dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang seperti tadi Pak Rio bilang dan juga Dr. Eko katakan yang share di pagi hari ini, di sore hari ini. Dan terima kasih kepada Bumbu Hikmah buat sahabat Mandiri yang tadi sudah bertanya dan yang beruntung nanti akan dapat merchandise dari Bumbu Hikmah, makanan asli Indonesia tanpa bahan pengawet dan juga tanpa pemanis buatan. Dan yang untuk sahabat Mandiri yang beruntung mungkin nanti ada dapat voucher diskon terapi, juga voucher 100.000 dari Bumbu Hikmah. Dan untuk yang lain yang mau punya usaha bisa DM kita. Kita tunggu DM-nya gratis tanpa dipungut biaya. Akan kita promosikan seperti Bumbu Hikmah di acara Ngobam berikutnya. Saya Ahmad Amri Abrok sebagai moderator acara Ngobam sore hari ini undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Eko sudah memberikan waktunya, kesempatannya hadir, dan Pak Rio juga sangat menginspirasi. Kami akhiri. Aplaus buat Pak Rio. Ya, semangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.